Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kita akan mencoba membahas satu tema, yaitu pelinggih penunggun karang. Hari ini saya kedatangan seorang narasumber bernama Ide Bagus Arsana dari Griya Mayun Buduk. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Tuaji. Matur suksma atas kehadirannya. Iya, suksma Titiang. Mari kita berbagi dengan masyarakat mengenai apakah sesungguhnya pelinggih penunggun karang itu. Lalu seperti apa bentuknya? Di mana sepatutnya dibangun? Dan apa yang patut dipersembahkan pada pelinggih itu. Jadi ada 4 pertanyaan ya penting yang kita akan coba bahas. Lurusan Tuaji sebagai narasumber. Ya? Iya, suksma Titiang, Tuaji. Dan terima kasih juga pada kesempatan ini pada pemirsa Triguna Channel yang hadir menyaksikan konten ini, di mana topik ini sangat menarik terkait dengan kondisi yang ada di masyarakat Bali umumnya. Karena penunggu karang tentunya dimiliki oleh semua kalangan masyarakat, baik di perumahan ataupun yang menempati rumah tua. Karena ini sangat erat hubungannya dengan pembagian daripada karang, atau kalau disebut dengan dalam sastranya di dalam Astebumi itu Haji. Nah, itu menyebutkan di dalam kotak karang itu ada pojok-pojok atau pemucu yang menjadi simpul ya. Simpul-simpul penting itu kira-kira. Ya. Salah satunya kalau yang di timur disebut dengan Sri Raksa. Ya. Itu biasanya ditempatkan adalah karena sebagai penghulu, ya tempat sembahyang keluarga atau sanggah pemerajan, disitulah lokasinya. Kalau Aji Raksa yang ada di Tenggara, itu biasanya ditempatkan balai-balai untuk perpustakaan atau tempat-tempat belajar. Nah, kemudian selanjutnya di Nereti atau di Neriti, ring Barat Selatan, apa namanya ya? Ring itu biasanya ditempatkan seperti dapur, kandang, nah, seperti itu. Nah, terus yang di Wayobio atau di utara barat, nah, pada pojok itu ditempatkan sumur dan penunggu karang. Karena diyakini penunggu karang ini adalah yang akan menjaga penghuni di pekarangan tersebut. Gitu. Nah, itulah makanya di dalam Tugu Karang itu, karena beliau juga manifestasi dalam bentuk kala raja, makanya karena itu padu raksanya adalah kala, makanya disitulah lokasinya tuh. Jadi penunggun karang idealnya dibangun di bagian barat laut. Betul, Toji. Pekarangan kita. Betul. Lalu apa ciri dari bangunan atau pelinggih penunggun karang? Biasanya pertanda-pertanda daripada bangunan tersebut adalah berbentuk tugu, Toji. Yang ada tuguan atapnya. Ada atapnya ya. Betul. Karena dalam konteksnya beliau sesuai dengan tutur gong besi, pada saat beliau kesah, artinya setelah beliau dari Natar berada di pemucu, sebagai penunggu karang, beliau bermanifestasi sebagai Durga Manik. Betul. Beliaulah yang menjaga. Biasanya petana-petana apabila tidak ada penunggu karang ini, apabila kita memiliki peliharaan atau memang sengaja memelihara seperti sapi, binatang yang lain seperti babi, kalau umumnya di Bali sering tidak mau beranak tuh Haji. Itu biasanya tanda-tandanya. Nah, ini sudah beberapa kali terjadi karena tidak ada
penunggun penunggu karang. karang. Ataupun bahkan mungkin gangguan-gangguan mistis juga akan lebih mudah katanya. Seperti itu Tuh Haji. Lalu penunggun karang dibangun di barat daya. Iya. Penunggun karang berbentuk tugu, apa namanya, beratap, ya. Iya. Lalu yang sesungguhnya penunggun karang itu dibangun menghadap kemana? Ke selatan atau ke timur? Nah, karena dia posisinya di barat laut, ya, barat laut. Iya. Karena posisi kontak kita di dalam buat pelinggih Ya. untuk di penunggu karang khususnya adalah ulu itu di utara atau di timur. Ya. Makanya karena itu pada posisi di barat laut itu tentunya menghadap ke selatan Tuh Haji. Menghadap ke selatan, Betul. idealnya ya. Ya. Lalu tadi sudah sepintas Tuh Haji sudah memberikan informasi siapa sesungguhnya yang dipuja, ya, pada penunggun karang. Ada yang menyebut Ratu Nyoman gitu dalam bahasa lokalnya ya. Iya, betul. Nah, tetapi dalam konsep teologinya seperti apa? Ya, Tuh Haji, terus? Kalau dilihat dari mitologi sastranya itu pada saat Ida Betara Siwa ada di Rong Tiga, Kesah Dring Natah ada Siwareka, kemudian ada di Penunggu Karang ada Durga Mani, kemudian beliau juga adalah Dewan yang Tengat, kemudian Kesah lagi keluar mintan di luar pekarangan atau di Lebuh meraga Durga Maya utawi Indra Blaka, beliau yang menjaga atau Dewan yang Tengat. Nah inilah kenapa beliau juga disebut dengan Ratu Murah utawi Ida Durga Manik. Nah ini tidak lepas dari apa namanya, karena beliau berbentuk tugu, kalau mengacu kepada sastra lagi Kanda Empat Sari, nah, karena di Dewang Nintugu atau pengempu bumi, nah, beliau juga sebagai pengempu bumi. Gitu. Maksudnya pengempu bumi itu tidak lain adalah setidaknya atau minimal ngemong yang ada di dalam pekarangan itu. Jadi fungsinya melindungi, fungsinya ngemong. Kan kira-kira begitu ya. Nah, para pemirsa mungkin ingin tahu, di samping kita menghaturkan saiban setiap hari sebagai bentuk syukur kita kepada beliau-beliau, lalu apa persembahan spesifik ya yang patut dipersembahkan kepada mereka yang berstana di Penunggun Karang? Ya. Pada konten sebelumnya misalnya disebutkan kita menghaturkan tipat dampulan. Selain itu kira-kira apa Tuh Haji? Ya. Kalau di dalam suguhan yang sering diaturkan di situ memang tipat dampulan, karena beliau bermanifestasi sebagai ngempu bumi. Iya. Jadi yang ngempu bumi baik itu Ratu Murah ataupun Penunggu Karang ataupun bahkan Indra Blaka, itu suguhannya adalah tipat dampulan. Ya, Nah, tipat dampulan. Iya, Ya. betul, karena Tapi dalam tipat dampulan kadang-kadang juga kita melihat ada lak-lak, tape gitu. Kenapa ya Tuh Haji? iya. Karena kalau pelengkap selain dari tipat dampulan tentu ada lak-lak tape itu Haji. Karena beliau adalah dipercayai sebagai dewanya para buta. Karena Angga Buto ini beliaulah yang menguasai, beliau tanda kutip menu kesukaan beliau betul, itu. Betul tuh Haji. Ya. Jadi suguhan yang beliau suka memang lak-lak tape. Ya, Itu ya, salah ya. satunya. Oleh karena itu maka pada saat Kajeng Klion itu, maka persembahkanlah itu pada bangunan dan pelinggih Penunggun Karang. Betul. Dan ya? Iya, betul Haji. Nah, jadi kalau bisa nyabran Kliwon, Kajang Kliwon khususnya. Nah, kalau bisa sebaiknya kita mengaturkan suguhan yang beliau suka, sehingga beliau pun yang namanya sampun suka, beliau akan memberikan restu. Ya, jadi kalau dianalogkan sebagai personifikasi Tuhan itu memiliki kepribadian,
kalau kita datangi saudara kita atau orang tua kita yang punya kesukaan permen, maka dia akan senang, dan karena dia senang dia akan menyayangi kita. Logikanya seperti itu gitu aja ya. Lalu yang terakhir, kita juga melihat di banyak penunggun karang itu juga dipersembahkan rokok, dipersembahkan apa namanya lekesan ya. Lekesan ini kira-kira apa ya, Doji? Kalau dilihat daripada selain suguhan timpat dampulan, terus laklak tape, nah beliau juga menyukai lekesan, lekesan sirih, karena ibaratnya beliau memiliki banyak para rencang dan beliau sendiri memang suka. Oh gitu ya. Kadang-kadang di saat terjadi karang panas, beliaulah yang bisa memurti, menyusup penghuninya ini seakan-akan beliau ini yang sakti. Jadi itu sering terjadi. Nah, karena beliau yang akan memberikan pertanda sering tuh Haji. Makanya dengan suguhan ini adalah menyeimbangkan. Menyeimbangkan di mana beliau suka, kita pun akan diberikan dilindungi lah. Diberikan perlindungan gitu. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu tematik menarik dari konten kali ini, bahwa orang Hindu teristimewa di Bali ya tentu akan berusaha sedapat mungkin membangun pelinggih penunggun karang. Pelinggih penunggun karang tidak lain adalah mensetanakan beliau yang punya tanda kutip kuasa melindungi tanah wewidangan di mana kita bertempat tinggal. Kata narasumber, sebagai penguasa buta, ya, beliau memiliki kesukaan, taste, salah satu tipat dampulan, tipat laklak tape, ya, rokok dan lekesan. Itulah sebabnya kenapa pada saat Kajang Klion kita mempersembahkan semua itu tentu dengan harapan kita hormat, kita sayang, kita perhatian, sehingga beliau juga akan sayang, perhatian terhadap kita dan seluruh penghuni rumah. Semoga kita semua tercerahkan dengan konten ini dan kita mampu melaksanakan nasihat itu dalam kehidupan dan laku kita sehari-hari. Terima kasih. Om Santi 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 Om.